Ya, halo malam Michael. Ya, sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu ke kalian udah bisa lolos sampai ke tahap interview ini. Ini tahap terakhir, tinggal interview habis itu kalian bisa lolos. Maka dari itu jangan sombong, tetap rendah hati dan tetap latihan terus karena ini tahap terakhir. Nah, kalau tips dari aku itu untuk interview kalian harus benar-benar pelajarin dulu esai kalian karena biasa tuh yang ditanyain pertama dari esainya dulu tentang akademik, achievement, non akademik, terus juga yang esai nomor 2 rencana di sana mau ngapain, esai nomor 3, esai nomor 4 biasa tuh keluar semua. Terus juga kalau ditanya berkaitan juga, misalkan kalian tulis di esai kalian ada pernah ikut kegiatan ini, nanti ditanya tentang kegiatan itu. Pernah bikin YouTube, nanti ditanya tentang konten apa aja yang dibuat di YouTube gitu. Terus selain itu juga ada pertanyaan yang di luar dari esai ISMA. Kalau pertanyaan yang di luar dari esai ISMA, kalian bisa cek di YouTube. Kalau dulu aku sih lihat dari YouTube dari yang ISMA Award di ISMA Boston. Dari sini sih. Linknya aku share di chat. Nah, ini lumayan membantu, ada tentang homesick, terus academic obstacle ini kan ada di esai ya. Terus juga nah ini rencana ke depan, what do you see yourself in future. Pokoknya saran dari aku, kalian siapin dulu poin-poin jawaban dari semua pertanyaan, terutama pertanyaan yang jawabannya nggak ada di esai. Ada homesick, terus what do you think about ISMA mungkin. Nah ini kalau ini pasti keluar nih, mengapa kamu memilih study course yang tertulis di program, mengapa kamu memilih university, course university ini. Nah, aku mau sharing kalau dulu yang pertanyaan pertama pasti keluarnya itu tentang tell me about yourself. Tell me about yourself, ini pertanyaan pertama pasti keluar. Cara jawabnya itu pertama kalian jelasin dulu tentang present tense. Misalnya my name is Michael Nathanael, I'm from informatics engineering at 6th semester gitu, kuliah di mana, Politeknik Negeri Jakarta, present tense bla 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 gitu.
Habis itu past tense, kalian jelasin latar belakang kalian. Bentar dulu, saya sempat buat ada draftnya. Nah, past tense, habis itu future di masa depan kalian ingin apa gitu. Bisa sebutin juga moto hidup kalian, moto hidup. Nah, ini dibuat kayak poin-poinnya aja gitu. Ini contoh draft aku. Kenapa bikin poin-poin? Biar kalian kalau pas grogi itu nggak lupa. Kalau kalian bikin kalimat full terus hafalin sampai titik komanya, itu resiko banget sih lupa pas grogi. Jadi bikin poin-poin aja, paling nama, umur, hobi, semester, prodi, PNJ, GPA. Nah, ini masa lalu. I choose IT because sejak kapan nih kalian tertarik dengan major? Misal sejak SMA atau sejak SMP. Karena dan lain-lain di masa depan mau bagaimana. Nah, terus kalian bisa tambahin juga moto hidup kalian apa. Udah gitu. Habis itu yang keluar lagi. Ya, Haidar, ada yang mau ditanyain? Sorry, Michael, berarti saat interview itu oke ya kalau misalnya kita buka istilahnya cheat sheet gini? Nggak boleh, jangan. Harus kalian hafalin. Oke, berarti poin-poin ini untuk dihafalin ya? Ya, untuk dihafalin. Oke, thank you Michael. Ya, Benaya boleh. Oke, makasih Mike. Pengen nanya nih, kan kalau di punyamu ini ada yang di masa depan itu kan sangat rinci ya, membangun peternakan dengan bantuan teknologi AI dan IoT gitu, sehingga memenuhi semua kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, kalau misalnya ini tuh harus secara spesifik seperti ini, atau misalnya boleh, oh ya nanti saya akan membuat sebuah perusahaan atau sebuah startup, kayak gimana Mike? Kalau bisa spesifik lebih bagus. Karena kan di SI ISMA juga dimintanya spesifik kan. SI ISMA nomor 1 sampai 4 with clear examples, tahu saya. Oh ya, nanti kalau pas interview juga pastiin di belakang kalian nggak ada orang lewat-lewat, tembok aja gitu belakangnya. Terus di ruangan kalian sendiri, jangan ruangan yang berisik lah, supaya suara kalian terdengar jelas. Nanti cek dulu sebelum itu Zoom-nya apakah ada kendala atau aman mikrofonnya, karena mikrofonnya sering bermasalah kalau pas di Zoom. Habis itu lanjut, kalau kemarin
saran yang kedua. Ya, Andra mau tanya. Oh, Michael, itu kan kalau pas kita sebelum interview kayak ada interview ordernya kan ya. Nah, biasa kan dibagi waktu itu per 30 menit. Itu ada juga kan yang pasti interviewnya itu kurang dari 30 menit. Itu kita joinnya sesuai dari ya kita bagi per 30 menit apa join dari pagi gitu. Kalau misalnya dari jam 8 mulainya. Yang ini aku lupa. Tapi bagusnya sih join dari pagi. Nanti kalian diarahin kok pas udah waktu gilirannya akan diarahin untuk join ke breakout room. Di sana ada satu orang admin, satu orang yang interview. Yang interview ini dosen juga, dosen dari politeknik atau universitas lain. Ada lagi yang mau tanya? Belum ya? Oke, lanjut. Lanjut yang kedua. Yang kedua aku ditanyain yang di luar esai alasan kenapa pilih host university. Nah, kalau dulu itu aku jawabnya karena aku pilih dua-dua, aku pilih di satu Kangwon National University, terus yang kedua aku pilih Ulsan College. Ini tuh dua-duanya di Korea Selatan. Jadi aku pertama jelasin dulu tentang negaranya, kenapa pilih Korea Selatan. Alasan pilih negara karena dua-duanya sama. Terus alasan baru pilih masing-masing university. Nah, ini saran dariku, jangan kalian bilang karena QS rankingnya bagus atau gimana, karena itu udah mainstream banget kedengarannya. Jadi kalian perlu research di sini apa yang membedakan, yang menjadi university itu poin uniknya gitu. Apakah dia bagus dalam bidang pertanian atau peternakan, atau mungkin ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkenal. Itu yang harus ditonjolkan. Jangan cuman sebut karena QS rankingnya bagus, universitas terkenal, itu udah terlalu mainstream sih menurut gue. Dan pastikan juga kalian pilih universitas ini karena sejalan dengan major kalian, passion, dan bisa disebutin juga di future-nya jika kalian masuk ke universitas ini, apa yang bisa kalian lakukan di masa depan. Nah, lanjut, ada pertanyaan tentang cara mengatasi homesick. Ini versiku begini jawabannya. Nanti bisa disesuaikan aja sama jawaban teman-teman.
telepon, video call keluarga, teman, guru, sosial media, sharing Indonesian culture. Nah, ini disesuaikan aja. Terus aku catat juga strength dan weakness. Kalau misalkan ditanya apa sih strength dan weakness kalian, nah ini nggak usah banyak-banyak, saranku 3 aja masing-masing sebutin 3. Dan pada bagian weakness-nya, di bagian weakness kalian harus sediain kasih solusi untuk mengatasi weakness. Berikan juga contohnya, misalkan kelemahannya weakness, misalkan agak grogi ketika bertemu orang baru, kasih solusi dengan cara berbicara di depan kaca atau ikut organisasi dan lain-lain. Nah, ini intinya itu nanti akan ditanya juga untuk feedback apa sih yang akan kalian memberikan ketika terpilih jadi ISMA Awardee. Feedbacknya ini bisa macam-macam, tapi yang paling penting kalian harus bisa berguna untuk home university kalian, bangsa dan negara Indonesia. Dan juga jadi Indonesian Ambassador. Di Host University. Intinya begini, kalian bisa kembangin sendiri. Ini beberapa aja yang dulu pernah ditanyain ke aku pas interview, yang di luar jawabannya ada di esai ya. Kalian bisa cek lagi yang pertanyaan-pertanyaan lainnya, ada banyak kok di YouTube, di forum-forum ISMA. Siapin aja jawabannya dalam bentuk poin-poin. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada pertanyaan sih, Kak. Waktu mulai itu Kak tuh kayak ada kadang-kadang ada nggak sih gap di antara ngomong, jadi kayak nggak langsung reng gitu, nggak terlalu langsung jawab gitu, jadi kayak ada diem dulu sebentar. Kalau dulu aku enggak, karena semua jawabannya puji Tuhan aku udah tahu, semua pertanyaan aku udah tahu jawabannya, udah nyiapin. Tapi untuk waktu itu kira-kira tuh
paling panjang, ada nggak sih kayak batas paling panjang kita ngejawab sesuatu? Atau ya udah ngalir aja? Nggak ada sih, ngomong aja santai ya. Kalau kalian bisa sebisa mungkin jelasin lengkap lebih bagus. Metode STAR juga boleh, pakai metode STAR biar lebih enak jawabnya. Ya Dava, boleh. Mau tanya soal yang bagian feedback tadi tuh, bisa kasih contoh nggak sih Kak, sama jelasin mungkin kalau buat feedback kita dari buat program ISMA dan Indonesia itu apa aja sih, misalnya selain kayak kalau selain mentoring dan sebagainya itu mungkin ada contoh lain nggak? Contoh ya, kalian bisa mengadaptasi sistem pelajaran di host university ke home university kalian, itu contohnya satu. Terus jadi promosiin program ISMA juga bisa ke adik kelas kalian. Kalau bangsa dan negara itu udah luas, itu di masa depan kalian mau bikin apa, mau mengembangkan apa gitu. Kalau Indonesian Ambassador di Host University menyebarkan budaya Indonesia, makanan, batik, dan lain-lain. Apa menjawab? Oke Kak, apa tapi kalau buat Indonesian Ambassador itu cuman, apakah itu cuman peran yang kita ambil atau emang harus kayak gimana ya, jadi Indonesian Ambassador tuh ada kayak legalitasnya nggak sih, atau mungkin dari kampusnya ada role buat jadi Indonesian Ambassador, atau mungkin itu cuman kayak langkah personal yang perlu kita ambil buat menyebarkan budaya Indonesia dan sebagainya gitu. Indonesian Ambassador dari diri kalian aja, nggak harus tertulis gitu, dikasih name tag Indonesian Ambassador sama Host University, nggak juga. Pokoknya bagaimana ketika kalian ketemu orang luar, cara untuk mempromosikan budaya Indonesianya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Contohnya mungkin yang Indonesian Ambassador bisa kalian bawa dari Indonesia barang souvenir, bisa kipas batik, terus snack dari Indonesia bisa kalian bagiin ke teman dormitory, teman kampus, terus kalian bikin video YouTube konten bareng gitu. Nah, itu termasuk juga Indonesian Ambassador. Adi, ada yang mau ditambahin nggak?
pokoknya jangan grogi, kalian doa aja, siapin semua poin-poin jawabannya, dan latihan terus di Zoom, bisa sama teman kalian, sama orang tua. Cari tempat yang sepi dan nyaman pas interview. Nah, sama ini di setiap jawaban kalau bisa sebutin, masukin lah keunggulan kalian. Contohnya misalkan ditanya academic achievement, nah itu kan ada banyak tuh, kalian sebutin aja yang paling berkesan, yang paling menonjol. Memang harus dirangkai kata dulu sih. Karena kalau kepanjangan juga bisa di stop sama yang interview. Jadi kalian harus jawabnya singkat, nggak usah bertele-tele, langsung to the point. To the point jawabnya, jangan bertele-tele. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mike, gue mau nanya, ini kalau misalnya waktu tahun lalu, lu dapat pertanyaan kayak gini nggak? 5 tahun ke depan, apa yang kamu ingin lakukan? Lu dapat pertanyaan itu nggak, Mike? Kayaknya dapet, lupa ingat. Nah ya, jadi kan gue kan dari tadi siang kan gue nge-breakdown kayak potential question yang bakal muncul kan. Terus di pertanyaan itu gue lumayan bingung jawabnya. Maksudnya kayak lu punya tips gak cara apa contoh jawabnya? Soalnya gue bener-bener clueless banget, jadi kayak bingung banget jawabnya, karena di pikiran gue sekarang tuh kayak kalau misalnya jawaban itu cuma kayak ya bakal ngelesain kuliah habis kerja. Terus kalau ada tips gak biar lebih biar lebih menarik gitu, sama biar ya pokoknya biar lebih bagus. Soalnya kalau jawaban yang kayak tadi gue kan tuh cuma sederhana banget ya. Gue ada tips. Kalau bisa sih jangan basic gitu sih, jangan kuliah terus kerja. Kasih sesuatu yang bisa membedakan diri kamu dengan yang lain. Contohnya mungkin apa ya? Kamu harus sesuaiin sama komunitas kamu, organisasi gitu. Misalkan dulu saya ikut ada jadi pengajar untuk masyarakat yang anak-anak SD yang kurang mampu.
Terus setelah pulang dari ISMA saya cerita pengalaman saya ke mereka, jadi mereka bisa termotivasi untuk semangat belajar supaya bisa ada loh peluang mereka bisa ikut kuliah di luar negeri gitu. Izin masuk boleh nambahin nggak? Iya boleh. Kalau misalkan dari gue ya buat yang roadmap itu ya, kalau gue sih kayaknya bersama kayak tadi ya, di Bitcoin itu kayak mungkin yang lebih tambahan itu mungkin kayak menunjukkan saat menyampaikan itu kalau lu itu ambisius banget tentang plan lu itu, dan seakan-akan kalau plan lu yang biasa itu kayak bener kayak luar biasa. Lebih-lebihkan sebagai contoh, kalau gue itu tahun lalu ngejawabnya cuman nyelesain kuliah, lanjut kerja, terus lanjut studi bidang lanjut S2. Nah, tapi mungkin di sini gue itu ada poin lebihnya itu ditekankan kalau misalkan gue itu pas lulus itu gue punya target jadi target cum laude. Terus kerja selama berapa tahun, setelah kerja beberapa tahun itu lanjut baru S2. Nah, di S2 nya itu gue juga punya target sendiri, kayak research-nya itu pokoknya research-nya itu kayak yang masih berhubungan dengan bidang yang gue pakai di yang gue ambil di ISMA ini gitu. Mungkin bisa kayak ditambahin sesuatu yang lebih-lebih, seakan-akan tuh kayak wah banget gitu loh, nunjukin kalau tuh ambisius dengan target lo terhadap 5 tahun atau 10 tahun ke depan kayak gitu. Tambahan dari gue sih buat yang roadmap. Oke, thank you ya Michael sama Kak Adi. Adi. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Adi, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Mungkin ini kalian buat yang roadmap itu kalian tuh nggak perlu bener-bener kayak mendetail banget. Yang penting kalian tuh menunjukkan kalau kalian itu udah punya plan selama 10 tahun ke depan, meskipun nggak terlalu terdefinisi. Karena sebagai contoh, kalau aku atau gue ya, berdua sama aja. Gue itu tahun lalu, kalau buat yang 10 tahun itu, kan tadi kan udah nyebutin yang 5 tahun. Pas lulus itu cum laude, terus kerja, terus lanjut S2. Nah, habis S2 itu tuh, gue tuh kerja di perusahaan besar di Indonesia, tapi nggak gue sebutin. Terus setelah gue kerja di perusahaan besar di Indonesia itu, gue dapat pengalaman dan bikin usaha sendiri. Jadi kayak yang kadang-kadang nggak apa-apa lah, karena kan emang namanya juga kayak target aja gitu kan berarti harus bener-bener bakal terlaksana kan. Bahkan nunjukin kalau tuh ambisius terhadap plan lu ke depannya gitu. Menunjukkan kalau tuh ambisius dan semangat gitu. Kalau dari gue itu aja buat tambahannya buat yang roadmap. Izin nambahin lagi, pokoknya intinya apa yang dipelajarin, apa yang didapat di host university harus bisa memajukan Indonesia, bisa bangun Indonesia gitu.
Adi dulu ditanya apa aja yang Isma, yang pertanyaan yang nggak ada di esai, apa masih inget gak? Pertanyaan yang gue terima di esai yang nggak berhubungan sama esai itu, yang roadmap itu yang roadmap tadi, tapi yang 10 tahun. Yang kedua itu kenapa milih Hoshuni ABC, kenapa milih itu, terus sama apa waktu itu ya, ini sih agak beda, tapi ini ditanya tentang kelemahan diri sendiri itu apa, terus gimana cara kamu mengatasi, dan kira-kira dari setelah program ini apakah kelemahannya bakal ada perubahan atau gimana gitu. Lupa bahasa Inggrisnya sih, tapi intinya gitu. Untuk sisanya full dari esai, meskipun ya rinci-rinciannya gitu. Begitu kawan-kawan. Pakaiannya yang rapi ya pas interview, pakai kemeja atau batik yang ada kerah juga boleh, jangan pakai kaos. Kalau mau main aman pas wawancara sih pakai batik berkerah ya, dan itu yang kayaknya sampai semua orang punya kayak gitu, untuk batik berkerah. Oke, untuk selanjutnya bisa ini kali ya, Michael, aku ambil ini, tamu tentang pertanyaan template. Ya, Sebelumnya ke pertanyaan dulu ke teman-teman di sini, udah ada yang dapat info tentang template pertanyaan buat interview ini? Kalau ada yang dapat boleh raise hand mungkin. Yang udah punya dapat pertanyaan template, supaya aku pengen tahu dulu udah berapa orang yang udah dapat. Oh lumayan ya, tapi belum semuanya berarti ya. Oke, boleh di lower hand lagi. Untuk yang udah dapat, kira-kira ini kan kita mau bahas tentang pertanyaan template-nya satu persatu yang dari yang aku punya juga ya, yang aku dapat. Ini mau dibahas dari awal banget, atau untuk kalian yang udah dapat ada pertanyaan yang khusus yang mau kalian ajuin, atau mau kita bahas bareng-bareng? Mungkin salah satu yang udah dapat template bisa open mic buat kita interaksi sebentar. Oke, yang lain. Oke deh, kita bahas ulang aja ya, lumayan sih. Aku izin share screen ya. Sebentar. Udah ke-share ya. Jadi ini tuh pertanyaan template, dan isinya tuh ada yang tentang berkaitan dengan esai, dan ada juga yang tidak berkaitan dengan esai. Nah sebelumnya tadi karena aku lihat masih ada beberapa orang yang belum punya, ini aku kirim linknya ya di via chat Google Meet.
nih. Oke. Jadi kita mulai dulu dari esai pertama. Untuk esai pertama ini ada beberapa pertanyaan dan dimulai dari perkenalan nama, terus tentang kamu ini selama ini belajarnya apa aja, subjek atau matkul kamu pernah dipelajarin, relevan dengan Indonesia, dan organisasi yang pernah kalian ikuti. Nah, untuk yang pertama ada catatan dariku, meskipun di sini disebutkannya cuman about yourself, nama, major, dan university, di sini kalian boleh tambahkan detail yang lain seperti hobi atau kayak matkul-matkul yang pernah kamu pelajarin, itu juga nggak apa-apa. Intinya masih berkaitan dengan pengenalan dirimu sendiri supaya ya orangnya juga tahu tentang diri kamu lebih jauh gitu. Terus untuk yang nomor 2 dan 3 ini menurutku masih bisa dijadiin satu hal karena jawabannya bisa dijadiin satu kali kalimat. Jadi kalau misalkan menurut saranku ya, kalau misalkan antara kalian dapat di antara dua pertanyaan ini, how do you find so far an interesting course dan what have you learned, kalian bisa aja untuk ini jawabannya bisa sama, yaitu kalau aku sendiri kemarin dapat pertanyaan ini tuh aku nyebutnya ya sejauh ini aku udah belajar banyak matkul, tapi kalau nyebutin matkul yang paling menarik itu ada apa, matkul yang paling menarik itu A, dan kenapa matkul itu menarik, kayak gitu untuk nomor 2 dan 3 kayak gitu. Tapi kalau kalian mau dibedain juga nggak apa-apa, misalkan untuk yang ini kan nomor 2 itu kalian spesifik ke satu matkul. Terus kalau misalkan ternyata kalian udah kayak udah nyebutin sebelumnya kayak udah banyak matkul, tapi pas misalkan pas kalian dikasih nomor pertanyaan nomor 2 kan awal-awal itu nyebut kalian udah belajar banyak matkul, tapi yang paling interesting itu ada satu baru dijelasin, terus ternyata si interviewer tanya yang nomor 3, ya berarti kalian bisa nyebutin aja matkul secara generalnya aja yang pernah kalian pelajari gitu, nggak usah terlalu detail, it's okay. Untuk nomor 4 itu ini bisa kalian kasih sendiri gimana kira-kira apakah matkul kalian jurusan kalian itu masih relevan dengan Indonesia saat ini. Dan untuk nomor 5 ini organisasi yang kalian ikuti, dan kira-kira dari kalian ikut organisasi itu apa sih yang kalian dapat dan ada nggak efeknya ke diri kalian saat ini, kayak gitu. Nah, tadi aku dapat pertanyaan unik sebelumnya, aku pernah tadi sempat meet sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan nih dia tuh nggak ada, misalkan dia ikut organisasi, tapi pas di organisasi itu dia ngerasa kayak aku tuh lebih ngerasa efeknya itu pas ngikut volunteer gitu loh. Menurutku kalau misalkan kamu lebih ngefekin di volunteer, itu kalian bisa tambahin di answernya meskipun kayak agak kurang relevan. Tapi kalau misalkan kalian merasa benar-benar merasa lebih impactful itu setelah mengikuti volunteer, kalian di awal kalimatnya tuh bisa ditambahin dulu kalau kalian itu udah ikut organisasi, tapi di organisasi itu ngerasa kayak apa yang didapat itu ya kurang, sedangkan karena itu kamu mencari yang lebih, makanya ikut volunteer. Jadi kayak ada sangkut pautnya itu, kayak ada sebabnya itu di organisasinya itu kurang berefek, makanya ikut volunteer. Jadi kan masih bisa oke lah, masih nyambung untuk jawab nomor 5. Tapi diutamakan kalau emang kalian udah ikut organisasi dan emang ada yang mengefek buat kalian, yang lebih difokuskan untuk ngebahas tentang organisasinya dan apa yang kalian dapat, kayak gitu. Untuk yang essay 1 ada yang ingin ditanyakan, bisa via chat atau bisa open mic ya. Silakan Dava Arianda. Mau tanya, kalau buat organisasinya itu nanti bisa dipilihnya menurut kita yang lebih impactful ke kita atau harus yang selaras dengan apa yang kita lakuin gitu. Misalnya kayak aku kan TMD ya Kak. Terus kan TMD kan tuh lebih ke multimedia gitu, desain juga, tapi organisasinya misalnya Himatik gitu. Itu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa sih, soalnya kan di sini kan ditanya juga bukan organisasi yang se-align dengan jurusannya gitu. Kan lebih tanya secara general organisasinya itu apa dan apa ngefeknya. Jadi it's okay meskipun dia terlalu lain gitu. Soalnya kalau misalkan kamu juga misalkan nih kamu ikut organisasi di dalam kampus dan juga ada di luar kampus.
ternyata di luar kampus misalkan tuh yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat langsung gitu. Tapi kamu merasa organisasi yang tentang pengabdian masyarakat itu lebih banyak efeknya, kamu boleh ngangkut yang itu, bebas gitu. Pokoknya pilih yang benar-benar kayak menurutmu benar kayak wah ini tuh ngubah aku banget itu ikut organisasi ini gitu untuk nambah 5 gitu. Sampai sini jelas, Dava? Jelas, makasih Kak. Oke, sama. Ada pertanyaan yang lain untuk essay 1? Boleh via chat ya kalau lagi nggak bisa on mic. Sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya untuk essay 1 udah cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk essay nomor 2 ini, nomor 1 dan 2 ini udah kalian tulis di essay. Jadi meskipun di sini tulisannya jadi 2 pertanyaan, kalian pasti tanya ini nomor 1 itu kalian juga bisa langsung ngejelasin sampai apa namanya? Kegiatan yang kalian lakukan untuk engage-nya itu apa kayak gitu. Tapi ada beberapa teman tadi yang nanya gimana kalau misalkan pas engage-nya itu kita ngebahas engage aja, sedangkan untuk activities-nya itu ngebahas aktivitas yang lain. It's okay kayak gitu. Tapi untuk aku kemarin karena aku pikirannya buat mikir itu untuk yang aku lakukan engage itu udah sebagai aktivitas, jadi aku langsung satuin aja gitu dalam satu kali jawab kayak gitu. Terus untuk nomor 3, how is your research about your plan, feasibility, requirement, restriction, and eligibility? Untuk ini tuh secara bahasa Indonesianya ya, kalau aku translatein tadi siang tuh sempat searching research sebentar. Yang untuk feasibility dan eligibility itu artinya sama ya, kelayakan. Jadi aku mikirnya ini hal yang sama. Jadi maksudnya untuk feasibility dan eligibility di sini ini apakah aktivitas yang kamu lakukan atau engage yang pernah kamu sebut di nomor 1 ini itu emang layak dikatakan sebagai langkah untuk langkah kamu itu untuk engage atau interact dengan masyarakat lokal atau internasional di sana. Untuk requirement-nya itu ya persyaratan kamu kira-kira untuk bisa interaksi dengan mereka itu apa, restriction-nya itu apa. Sebagai contoh nih, misalkan kalian itu ada aktivitas yang mau kalian lakukan atau langkah kalian untuk engage dengan lokal atau nasionalnya itu dengan ikut klub. Itu contoh paling simple lah, soalnya itu juga aku ambil. Nah, misalkan contoh research-nya ini tentang join club ini, untuk feasibility dan eligibility kan tadi kan aku bilang itu adalah sebuah kelayakannya. Nah, disitu aku nyebutin kalau misalkan dengan join club itu emang salah satu hal yang layak dilakukan dan bisa dikatakan sebagai langkah yang tepat untuk kegiatan untuk engage dengan masyarakat di sana. Terus untuk requirement-nya ya berarti ya aku emang harus join ke klub tersebut dan harus join dan join sebagainya, itu bisa kalian dasar sendiri. Dan untuk restriction-nya itu bisa kalian cari juga atau bisa agak ngarang-ngarang dikit ya. Misalkan ngarang dikit tapi udah pasti ada. Misalkan restriction-nya itu contoh kalian itu ada yang tujuan negaranya itu ada yang bukan bahasa utamanya itu bukan bahasa Inggris, misalkan seperti Taiwan atau Korea, itu kan bukan pakai bahasa Inggris kan utamanya ya. Jadi restriction itu bisa kalian sebutkan kalau misalkan mereka masyarakat sana itu ya nggak ngomong bahasa Inggris, jadi bakal agak struggle sih itu restrictionnya, bisa kayak gitu. Untuk nomor 4 ini udah kreativitas kalian, ini bisa ya versi kalian sendiri. Ini juga nomor 5. Terus nomor 6 ini bisa kalian sebutkan ini dengan research ya. Nah, di sini catatan meskipun ini essay 2 tentang culture shock. Kalau misalkan kasus, jadi ada 2 kasus buat ini. Kalau dari aku sendiri ya, cukup bisa dipertimbangkan. Kasusnya yang pertama, kalau misalkan kalian dapat pertanyaan tentang culture shock, tapi sebelumnya kalian belum ditanyakan mengenai mengapa milih universitas dan negara mana aja, kalian bisa ngebahas culture shock itu cuman kayak secara general. Kayak misalkan kalau misalkan nih buat orang muslim, misalkan kayak susah nyari makanan halal 2, itu secara general. Nah, kalau misalkan kalian udah sempet nyebutin, kayak udah sempet dapat pertanyaan, kalian milih universitas mana dan negara mana, usahakan untuk culture shock itu dibahas per tiap negaranya. Setidaknya 1 aja tuh cukup gitu loh. Kayak gitu. Untuk essay 2 kayak gitu kurang lebihnya, ada yang ingin ditanyakan?
yang pengen nanya bisa raise hand, open mic, atau lewat komentar ya. Culture shock itu bisa juga nambahin ya, bisa juga tentang cuacanya, misalkan cuacanya dingin, bagaimana persiapan kalian, misal membawa obat-obatan dari Indonesia atau pakai jaket yang tebal gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan jawabannya pun meskipun kayak terlihat sederhana, misalkan kayak bawa obat atau kayak bawa pakai jaket tebel, itu tinggal kalian tinggal kreativitas kalian supaya kalimat itu kayak lebih wah gitu. Jangan kan itu kayak hal yang wah. Tinggal kalian ngebunuh kalimat itu gimana. Dan penyampaiannya, intinya itu sih. Kalian nyampain. Ada yang ingin ditanyakan untuk essay 2 ini? Pertanyaan kira-kira template-nya ini. Kita sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Untuk nomor 3, nomor 1 dan 2 ini udah kalian ada di esai, dimana meskipun di sini ditulisnya emang 2 pertanyaan, pas kalian ditanya salah, misalkan ditanya nomor 1, kalian juga langsung jawab ke nomor 2. Jadi ya langsung ke nomor 2 supaya di esai kalian langsung sepaket aja. Terus untuk nomor 3 ini bisa kalian ini sendiri, nomor 4 juga. Untuk nomor 5 kesusahan terbesar itu ya saya tambahan sih kalau nggak dapat kemarin. Tapi kalau dimaksudkan kesuksesan terbesar itu menurut diri kamu sendiri ya, bukan menurut orang lain atau ya kayak yang ya, jangan berpikir yang lebih-lebih lah. Tapi yang dimana kamu ngerasa oh ini tuh udah pencapaian termasuk pencapaianku yang besar gitu, itu udah oke. Gitu. Ini ada yang ditanyakan untuk essay 3. Nambahin ya. Jadi misalkan kalau ditanya pertanyaan nomor 1, kalian langsung jawab aja gitu, lengkap. Kalau bisa menjawab semua pertanyaan dari 1 sampai 5. Kalian jawab lengkap dan to the point. Ya setidaknya 1 sampai 2 lah. Untuk 3, 4, 5 masih oke kalau ditanya salah satu dari aku. Ada yang ingin ditanyakan untuk essay 3 berkaitan dengan essay 3, sorry. Kita sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next untuk essay 4. Michael bisa tolong lanjutin dulu sebentar untuk essay 4, pengen ke toilet soalnya. Ya oke. Essay nomor 4, how do you keep your health? What is health to you? Nah ini berkaitan juga dengan soal essay nomor 4 yang udah kalian submit. Tinggal kalian pelajarin aja bagaimana cara menjaga kesehatan, bisa dengan olahraga, meditasi, minum obat. Kalau bisa langsung menjawab juga dengan physical health dan juga mental health. Langsung dengan jawaban kalian langsung menjawab soal itu. Nah,
Nah, yang nomor 2 circadian rhythm. Aku kurang tahu juga circadian rhythm ini apa. Nah, ini mungkin berkaitan dengan jawaban kalian di nomor 1. Kalau kalian punya sakit circadian rhythm, bagaimana dampaknya? Bagaimana cara menghadapinya? Nomor 3 juga berkaitan juga dengan jawaban nomor 1 tentang mental health. Jika kamu mengalami burnout, kalau bisa makanya dari nomor 1 itu sudah langsung menjawab lengkap, jadi nggak ditanya-tanya lagi. Sedang sakit apa, bagaimana solusinya, bagaimana cara menjaga kesehatan, itu sudah kalian jawab lengkap dan to the point, nggak bertele-tele. Nomor 4, how to going to cope different seasons. Ya, ini tentang cuaca, bisa dengan membawa pakaian hangat atau membeli pakaian tebal di sana. What culture shock that might happen when living in your chosen host country? Nah, ini kalian perlu research dulu culture shocknya apa. Mungkin misalkan di Korea banyak makanan non halal, banyak yang makanan mengandung babi, jadi solusinya bagaimana? Kalian perlu beli di pasar, supermarket, dan masak makanan sendiri. Nomor 6, are you aware of potential culture shock that you might experience? How have you prepared yourself? Nah, ini mirip-mirip juga kayak nomor 5. Nah, mungkin bisa jawab, saya sudah persiapan, sudah belajar masak, jadi sudah siap bisa masak sendiri di sana gitu. Izin masuk ya, benar tadi yang dibilang sama Michael, buat yang kayak culture shock, buat bisa bantu buat yang ngejawab, buat yang kayak makanan non halal, bisa kalian bilang aja kosan kalian tuh udah kayak nyoba masak-masak sendiri supaya di sana tuh udah bisa masak, meskipun ya ujungnya kalian di sana nggak perlu sih karena ya nanti kan masih sebelah kota pilot. Tadi semuanya udah ini ya, udah ini ya. Tadi aku datang pas nomor 4 soalnya. Udah semua ya, Michael ya? Udah dibahas semua? Ya, udah semua. Buat yang extra question belum? Yang mana? Oh, extra question. Questions. Ini buat yang Kikardian tadi udah dibahas kan? Tadi kan ini soalnya, aku juga baru search lagi tentang Kikardian itu lebih ke ini loh, jam biologis, jam tidur kalian lah ya, bahasanya gitu, kayak jam tubuh kalian. Kalau misal karena kan di sini juga kayak dibilang ini ada kalimat ini each seasons has different time. Jadi itu yang lebih ditekankan itu kan kita bakal keluar negeri itu. Nah, ada beberapa negeri yang bedanya itu puluhan jam, misalkan ada yang masuk ke Eropa atau atau di Amerika, itu kan kurang lebih bedanya itu 10 jam sampai 12 jam kan. Nah, di mana di Indonesia misalkan itu udah jam 6 di Indonesia itu jam 6 pagi. Di Indonesia itu udah jam 10 malam, di mana jam kalian itu tidur. Tapi pas di Amerika atau Eropa itu ternyata masih jam 10 pagi, itu kan beda kan. Itu yang kayak kalian itu maksudnya kayak gitu, kayak jam tubuh kalian saat di kalian itu biasanya gimana gitu. Nah, karena perbedaan waktu itu kayak kira kamu
cara ngatasinya itu gimana dengan perbedaan waktunya itu. Cara kamu menyesuaikan dirimu dengan perbedaan waktunya gitu. Untuk yang coordinator mungkin itu yang aku tambahin ya, kayak gitu. Palingan untuk nomor 1 ya itu kalau bisa yang ya align satu yang masih ada di apa namanya, yang kalian tulis di esai kalian. Untuk catatan ini aku dari mentorku sebelumnya juga, kalau kalian misalkan nih pas kalian ngejawab wawancara ini nih, pas kalian itu siapa? Kalau misalnya kalian pas ngejawab wawancara terus ada jawaban kalian yang nggak ada di esai, itu nggak apa-apa, karena menurutku dan juga ini sih kata mentorku yang lalu, kemungkinan untuk si pewawancara itu udah baca esai kalian itu sangat kecil, karena kan emang banyak kan yang submit esai gitu pasti. Jadi anggap aja si pewawancara itu pas lihat kamu itu belum tahu sama sekali tentang kalian kayak gitu. Itu kata mentorku ya. Jadi emang bener kalian itu kayak baru pertama kali ketemu dan kenalannya itu di saat itu juga kayak gitu. Nah juga tadi pas awal aku saranin di nomor 1 itu tentang esai 1 yang tentang mengenalin diri sendiri itu selengkap mungkin gitu. Gitu sih. Dari sini yang esai 4 ada yang ditanyakan pertanyaannya apa ya, jangan terlalu detailnya mungkin atau apa gitu yang ingin ditanyakan. Kalau yang ditanyakan bisa open mic, raise hand, atau tulis di komennya di message. Sampai 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung kita lanjut ke extra question. Untuk extra question ini mungkin yang perlu diperhatikan ini nomor 5 ya, yang nomor 5 yang pertama ini kemungkinan besar nggak bakal ditanyain, soalnya kan kita ini rata-rata sih ini anak PNJ semua atau ada yang non PNJ? Maksudnya ada yang undergraduate nggak di sini? Enggak kan? Ya, pokoknya untuk teman-teman yang vokasi kemungkinan besar nomor 5 yang nggak bakal ditanyain, karena ya kan kita untuk yang anak vokasi itu semuanya harus align, intinya ada yang beririsan dengan jurusan kita yang di home uni kayak gitu. Terus untuk nomor 1, what do you think about ISMA, kalian tinggal bilang aja tentang ISMA yang kalian tahu, dan bisa juga ya disebutin kayak goal-goal ISMA-nya itu apa untuk tidak lebih. Untuk kontribusi ini sangat besar keluar. Nah rata-rata kayaknya yang emang pas dapat wawancara itu bakal ditanya tentang kontribusi. Untuk kontribusinya itu kan siapin setidaknya 3 kali ya, kontribusi ke program, ke universitas, dan ke negara sih ya kalau nggak salah untuk aku nyiapinnya. Jadinya tuh buat kontribusi itu kalian nyiapin 3 itu cukup, kayak satu kontribusi cukup aja satu bentuk, tapi nanti kalian tinggal jelasin aja gimana secara jelas itu gimana kontribusinya. Terus selanjutnya untuk nomor 3 dan nomor 4 itu biasanya itu kan biasanya kalau kemarin tuh pertanyaannya yang aku terima tentang 3 dan 4 itu harus ditanyain universitas pilihannya itu apa saja dan kenapa milih universitas tersebut. Nah kalau aku sendiri kenapa aku bilang bisa digabungin 3 dan 4, karena pas misalnya universitas A, B, dan C itu kalian pasti sudah menyebutkan juga kan negaranya, jadi kalian juga bisa sebutin kenapa kalian milih universitas tersebut ya. Mungkin salah satunya kayak karena kalian suka negaranya. It's okay, sesimpel itu menurutku, karena aku jawabnya kemarin kayak gitu. Salah satu kenapa memilih universitas A, B, C itu karena aku suka negaranya gitu. Ini tinggal kalian kasih sendiri kayak gitu. Sini kan kita skip choose ISMA scholarship, ini tinggal kalian cari sendiri kreativitas kalian. Ini agak ribet sih ya. Tadi seperti scholarship bla bla. Ini di sini kan lebih ke menunjukkan kalau kalian itu unggul gitu loh, bibit-bibit unggul. Anjay.
orang yang ambisius lah kayak gitu lah, sama kayak tadi orang-orang ambisius. So explain the meaning and application of ISMA value in the real life. Mungkin ini nggak dapet sih, kayaknya poin keluarnya juga kecil sih. Tapi kalau misalkan ini mungkin dari apa ya, meaning of application of ISMA value in real life, bisa dibahas tentang kayak proses kalian yang ISMA ini kan kayak bersaing dengan dengan ribuan orang, terus jadi salah satu orang yang terpilih gitu. Kayak mengalami perjuangan, kalau misalkan berusaha maksimal pasti ada bayarannya, terus kalau misalkan enggak sebelumnya ada kayak hal-hal lainnya, bayarannya apa gitu. Nomor 8, mengapa extend ke luar negeri, padahal ada kayak MBK luar negeri yang kayak PMM gitu ya, kalian sebutin aja karena kalian itu ya, sebagai contoh jawabannya itu ya karena kalian emang mau belajar di luar negeri. Kenapa pengen luar negeri? Mungkin menurut contohnya itu alasannya karena di luar negeri itu sistem pendidikannya itu beda, kalian kan merasakannya. Terus kayak kelasnya full bahasa Inggris itu gimana rasanya, ngomong bahasa Inggris secara real time itu dalam kehidupan sehari itu kayak gimana, itu bisa kayak gitu. Terus nomor 9 ini, how it is help you achieve your goals, ini udah kita sekalian. Tapi untuk bisnisnya mungkin bisa dikasih garis bawahi, kalau bisa ada beberapa part yang menyinggung tentang field of study kalian gitu. Kayak misalkan kalian tuh belajar, misalkan yang IT nih, ada field of study itu tentang AI. Terus kami bilang kalau misalnya dengan belajar AI di sana nanti bakal kayak dapat informasi tentang AI lebih baik dibanding di Indonesia, bilang aja kayak gitu. Dibandingkan di Indonesia, terus nanti dengan ilmu yang lebih itu nanti bisa mencapai goalsnya itu bla 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 kayak gitu. Ini untuk yang extra question gitu aja. Terus ini yang ingin ditanyakan, silakan Andra Rizky Pratama. Untuk yang Adi kemarin, yang interview, kira-kira question yang masuk itu yang mana aja ya? Waktu ditanyain mungkin Adi di sini. Di sini yang aku dapetin kemarin tuh kena ini, milih universitasnya kenapa, universitasnya apa dan kenapa. Terus kontribusi, ini harusnya ditanya sih, harusnya semua orang ditanya ini. Soalnya ini kayak salah satu yang penentu kayaknya sih. Tapi ini kalian siapin aja lah untuk kontribusi ke Bali. Terus sama udah sih tuh kemarin aku dapetin gitu. Kalau yang studi case gitu mungkin ada. Studi case nanti ini kan kita masih di extra question soalnya. Oh, oke. Untuk yang extra question itu yang aku dapetin kayak gitu. Untuk yang extra question ada yang ditanyakan teman-teman? Nambahin ya, yang nomor 3 untuk kenapa pilih negaranya, kalian bisa sebutin misalkan kalian suka negaranya karena suka makanannya, makanan Korea, terus pengen lihat salju, pengen lihat bunga sakura, atau kalian pingin ketemu idola K-pop, itu bisa. Jadi nggak usah terlalu kaku gitu. Ya tapi tambahannya dari situ jangan semua tentang liburan doang ya. Ada setidaknya satu lah yang disebutkan yang berhubungan sama akademik. Supaya nggak terlalu kelihatan kalau kalian tuh kesannya ya emang buat liburan gitu. Untuk extra question yang ingin ditanyakan teman-teman. Sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2. Silakan Denis. Kak mau nanya, kalau misalnya kakak bisa sebutin nggak contoh kontribusi balik ke program ISMA tuh kayak gimana? Contoh kontribusi ke program ISMA. Iya. Ya ini sekarang. Oh, kita masih Ya sorry, tapi emang ini aku jawabannya itu. Denis. Maaf ya kalau salah cara manggilnya ya.
Tapi ya kalau untuk kontribusi itu kemarin aku buat yang ke program dan universitas itu aku bilangnya sebagai mentor kayak gitu. Dan untuk yang Indonesia aku lebih ini sih, tapi untuk yang kontribusi ke Indonesia itu lebih ke general, ke masyarakat Indonesianya, yaitu dengan kayak buat konten tentang ISMA itu, dan supaya kayak ngajak mas Indonesia itu tahu tentang ISMA dan pengen ikut ISMA gitu loh, dan kayak ngasih tahu keseruan belajar dalam itu kayak gimana kayak gitu. Aku bilangnya kayak gitu untuk kontribusi kayak gitu. Dennis kayak gitu, moga membantu ya. Tapi yang paling bisa dipakai ya ini, salah satu yang paling bisa dipakai jadi mentor, kayak ngasih pengarahan informasi untuk persiapan. Kayak sekarang pembakalan ini kan masuk kontribusi juga, nggak usah jauh-jauh begitu. Jelas ya Dennis? Jelas Kak, tapi kan mau nanya lagi. Iya silakan, nggak apa. Kalau misalkan kita pakai jawaban yang kayak misalnya kayak esai nomor 2 yang join klub itu, atau nggak bikin kayak perkumpulan gitu, bisa nggak? Bisa lebih ini nggak jelas lagi kayak gimana maksudnya bikin klub gitu? Kayak misalnya kita bikin sebuah perkumpulan untuk kayak mengenalkan budaya masing-masing dari program ISMA sendiri, misalnya kayak dari Taiwan, dari Korea, dari Cina, mungkin kayak gitu Kak. Berarti yang kamu garis bawah itu tentang mengenalkan budaya Indonesianya nggak sih? Iya. Bisa sih. Tapi yang ini ya di garis bawahnya itu bukan tentang kayak bikin perkumpulannya, tapi kayak mengenalkan budaya Indonesianya kayak gitu. Itu bisa berarti- tambahan sih. Bisa bisa. tambahan. Oke, Bisa. kasih ya Kak. Oke. Bentar ya. Itu bisa jadi tambahan ya tadi ya Dennis ya. Kayak gitu. Pokoknya yang garis bawahnya itu tentang kayak menambahkan budaya Indonesia itu bisa. Tinggal kayak kamu elaborasi lagi aja supaya lebih wah. Di sini pinter di wawancara itu lebih ini, kamu harus bikin kalimat tuh kayak hal biasa itu jadi wah gitu. Over exaggerate juga nggak apa-apa sih, tapi jangan terlalu over exaggerate juga. Kalau dari aku mah gitu. Oke, ada pertanyaan lain tentang extra question di sini? Lima, 4, 3, 2. Oke, next ke studi kasus. Nice, balik. Oke, untuk studi kasus ini udah ke kita sekalian sendiri, nggak ada yang perlu kalian tes lagi dan kayak gimana. Tapi kalau aku kemarin yang dapet ya, kalau nggak salah ya seingatku ya, itu tentang sakit di host country, apa yang dilakukan, terus homesickness, sama satu lagi tuh yang roadmap untuk studi kasus. Aku itu aku yang dapat tuh 3-4 itu bagi nomor 1, 2 dan studi ini roadmap itu yang aku dapat dari pertanyaan. Mungkin dari studi kasus ini yang disebutkan ada yang ingin kalian tanyain, siapa tahu aku dan Kak Michael bisa bantu jawab. Terus Kak Michael juga bisa sharing kemarin tuh yang studi kasus ada yang didapetin nggak Kak? Pas kemarin wawancara dapet yang mana aja Kak Michael? Ya. Kemarin dapat yang nomor 2 homesick, terus
Udah sih. Ya. Udah Udah studi sih. kasus. Udah dong berarti ya. Untuk studi kasus ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang di sini? Atau tadi kalau nggak salah Andra tadi yang nanya tentang studi kasus, apa tadi itu pertanyaan yang berkaitan dengan studi kasus? Mungkin secara semuanya aja kali ya. Ini kalau yang tadi ini yang benar-benar masuk interview tadi dari essay 1 sampai case studies itu yang mana aja kalau boleh tahu disebutin? Kan tadi ada banyak tuh yang essay juga. Oh, yang masuk nih kemarin. Ya. Ini nomor 1 pasti nih ya, kenal nama pasti. Terus ini nomor 2 dan 3, tapi aku jawab nomor 2 itu langsung sepaket sama yang nomor 3. Kayak gitu. Dengan menambahkan ya aku tuh udah baca banyak matkul. Tapi yang satu ada yang paling menarik kayak gitu. Kayak gitu. Terus ini aku nomor 5 nggak dapet, tapi lebih baik nomor 5 disiapin. 4 juga sih. Kayak gitu. Terus untuk nomor 2 pasti nomor 1 dan 2. Nomor 1. Tapi aku kemarin kasusnya nomor 1 dan 2 tuh aku jadiin satu jawaban langsung sepaket. Terus ini native people hard to approach. Terus culture shock. Ini pasti akademik dan cara mengatasinya. Terus kalau nomor 4-nya nomor ini cara menjaga kesehatan sama burnout sini. Tapi meskipun kalian nggak nanya burnout, kalian nggak, misalkan di bagian 1 nih kalian nggak nyebutin burnout, tapi ada kemungkinan pertanyaan tentang burnout itu bakal ditanyain dalam bentuk kayak apakah kamu pernah mengalami burnout gitu. Have you ever experienced burnout? If yes, can you tell me how you to cope with it or how to tackle it? Atau misalkan kalian jawabnya itu belum pernah, nanti kalian bilang gimana cara kalian tuh nggak pernah kena burnout gitu. Contoh aja, kalau misalkan kalian dapat yang mengenai burnout tapi kalian tidak pernah mengalaminya. No, siapa tahu nggak pernah burnout kan? Positif banget kan? Terus ini tadi ya, udah sebutin nggak sih ini buat yang extra question yang aku dapetin? Ini semua kayaknya aku nggak dapetin. Ya terus sama tadi ini 1, 2 sama yang roadmap gitu sih yang didapetin. Kira-kira buat teman-teman dapatnya templates ya, yang aku lebih saranin untuk dipersiapkan jawabannya itu tuh untuk semua poin yang di essay 1 sampai essay 4 extra question, kecuali yang nomor 5 ya. Terus sama studi kasus kamu ini aja bisa kalian pilih aja beberapa yang menurut kalian itu bisa kalian jawab gitu loh, nggak harus dijawab semuanya. Soalnya kayak yang agak bingung paling enggak ini sih yang negara Ring of Fire ini, benar kayak out of ya, nggak bakal ekspektasi banget kalau ada pertanyaan ini. Bisa kalian pilih untuk studi kasusnya. Tapi kalau bagus ya di kalian siapin semuanya. Tapi kalau buat saya sendiri kemarin itu nggak semuanya, cuma beberapa doang kayak gitu. Paling sama tambahannya ini ya, yang tentang roadmap itu, roadmap 5 tahun dan 10 tahun. Bikin dua-duanya. Siapin aja tuh roadmap. Kayak gitu. Gitu sih Andra. Oke, thank you. Dari teman-teman lainnya ada yang ingin ditanyakan mengenai overall tentang studi kasus, extra question, essay 1-4 kayak gitu. Silakan Pradipta. Iya, izin nanya. Ini tuh bakal akan ada pertanyaan tambahan gitu nggak sih? Misalkan kita ditanyain pertanyaan nomor 1 yang case studies nih, terus kita jawab, dan bakal ada pertanyaan tambahan yang terpikirkan secara spontan gitu nggak sama yang wawancarain kita? Ada kemungkinan tapi kecil. Maksudnya ini nggak sih, kayak misalkan kita kayak ngejawab itu kayak naruh bait gitu nggak? Kayak naruh pancingan, terus kayak karena supaya kita tuh pengen wawancara itu nanya, atau bukan kayak gitu? Gimana maksudnya? Iya sih, kurang lebih kayak gitu.
Enggak sih, kemungkinannya tuh ada tapi kecil. Terus untuk teman-teman nih, kalau yang kepikiran kayak naruh jawaban, misalkan nih kan kayak misalkan nih, kalau kemarin tahun lalu pas awal sebelum aku mau interview sama kakak mentornya, kan ada tuh yang tadi pertanyaan tentang ini ya, pelajaran paling menarik gitu kan. Pelajaran paling menarik aku jelasin kalau itu tuh tentang ngedevelop web, karena aku ngerasa kayak pokoknya suka tuh hasil akhirnya gitu loh. Tapi lu intinya tuh kayak ngejelasin kenapa aku tuh bisa suka hasil akhirnya gitu loh. Aku kayak cuma berhenti di suka hasil akhirnya doang gitu, nggak ngasih penjelasannya apa. Tapi setelah aku mock interview dan dijawabnya kayak gitu, aku disarankan untung kalau ngegantung-gantung itu tuh jangan dimainin lah, karena kemungkinan besar untuk si interviewnya itu emang benar respon dan kayak nanya balik lagi tentang untuk detailnya itu sangat kecil. Lebih baik langsung kamu jelasin sampai ke akar-akarnya gitu loh. Gitu. Terus kalau ada yang spontan ya ada kemungkinan tapi kecil gitu. Itu sih berapa kalau Dikta. Thank you. Oke. Sebelum Andra tadi sempatnya Salma buka opening ya kalau nggak salah ya? Iya Kak. Oke, silakan. Kenapa? Kak, izin bertanya untuk studi kasus yang nomor 4 sama 8, kira-kira jawabannya yang bagus gimana ya? 48 ini, 4 dan 8. Iya. ini baru aku jangan sampai dapat sih nomor 4. Terus kalau misalkan nomor 8 itu bisa kalian akalin dengan research terlebih dahulu sistem pendidikannya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kan ini kan ada kalimat how have you prepared yourself, langsung bilang I already prepared for the different education system in my host country because I do some research about the education system on my host country, such as in the Korea the education system is bla 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 bla. Jadi bisa kalian jawab dengan research kalian gitu. Setelah kalian ngebahas research kalian hasilnya itu apa, dan kira-kira itu tuh ya dengan aku kayak udah ngalamin research, jadi aku nggak bakal kaget lagi gitu dengan perbedaan edukasi sistemnya gitu. Bisa beradaptasi dengan lebih cepat dengan perbedaan sistem edukasinya. Nah, untuk nomor 4, if you run out of money or your money gets stolen in the host country, what will you do? If you run out of money or your money gets stolen in the host country, what will you do? Take money from your friend. Aduh, gimana ya? Aku rasa nomor 4 soalnya agak unik kasusnya. Kak Michael bisa bantu nggak nomor 4? Michael? Oh ya, boleh. Kalau nomor 4 mungkin gini, kalian jawab dulu sebisa mungkin. Saya akan hidup hemat sehingga tidak kehabisan uang, dan juga saya akan menjaga barang bawaan saya dengan sangat hati-hati sehingga tidak akan tercuri. Lalu meskipun amit-amit kejadian kehabisan uang atau barang dicuri, misalkan kalian udah persiapan nih, ada kartu kredit orang tua, bisa kalian bawa buat cadangan, buat tarik duit. Terus kalau misalkan dicuri, money got stolen, pertama kalian harus lapor dulu sih ke SR atau ke polisi tempat, ke PIC ISMA ya begitu. Terus ya, pinjam dulu mungkin sama teman, pinjam dulu 100 sama teman. Gak apa-apa serius. Yang itu bisa tuh yang kayak ketika Michael bilang kita kayak dibukin kosan kita ya bakal sehemat mungkin supaya nggak habis, dan menjaga barang kita supaya nggak tercuri. Dan kalau kecuri atau habis ya baru ngasih tahu kalau misalkan yang buat ngecuri itu lapor ke polisi. Nah, untuk tadi kan ketika Michael sempat nyebut kayak SR atau PIC, itu lebih baik gak usah disebutkan, langsung bilang aja kita melapor ke polisi aja. Soalnya itu udah kan jadi awal, baru ada bahas tentang kayak gitu. Kalau kalian mau menambahkan ya nggak apa-apa. Itu ya sama.
Jelas ya, kurang lebih 4 dan 8. Iya baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Farhan. Oh ya, untuk tadi kan sempat mention tuh yang transaksi ya. Ya kalau di Indo kan kayak ada transaksi digital gitu ya. Nah, saya juga pengen nanya aja gitu dari Adi sama Michael tuh sama di sana apakah pernah gitu transaksi secara digital? Pernah, pasti pernah. M-banking ya. Gak perlu bawa duit kita. maksudnya M-banking. Ya ini digital gitu nggak sih? Iya, bisa kalau di Indo kan bisa QR atau bisa ya M-banking gitu. Bisa kok, bisa. Tapi ya ini kalau saranin sih ya, kalau misalnya mau lebih gampang ya kalian pas nyampe negaranya bikin bank lokal sana. Tapi nanti tinggal kalian research tentang cara bikin akun bank itu kayak gimana sendiri, kayak gitu. So kalau misalkan kalian pun udah punya kartu kredit ya aman sih, kalau udah punya yang lambang Visa mah tinggal kalian aktifin aja. Jadi udah langsung gak usah bawa cash lagi. Tapi emang ada baiknya tetap bawa cash sih, setidaknya ya 500.000 lah ada di kantong dalam bentuk cash uang sana gitu loh, jaga-jaga gitu. Tapi bisa kok kalau yang teman-teman di Taiwan nanti kalian tuh tinggal butuh satu kartu untuk semuanya. Kalau yang datang ke Taiwan kalian tinggal butuh satu kartu untuk semua hal. Itu sih dari aku, hampir semua hal. Kalau aku yang di Korea jujur jarang sih pakai transaksi bank karena proses pembuatannya itu lama. Kartu bank aku baru jadi pas udah mau pulang. Pas kata sambutan penyerahan raport gitu pas pulang baru dikasih kartu banknya. Jadi aku transaksi di sana pakai cash, uang cash. Kalian bisa tukar dulu, mungkin tukar ke mata uang asing dari Indonesia, bawa ya untuk biaya hidup 2 bulan lah, mungkin jaga-jaga bawa cash gitu. Ya tetap aja ya, meskipun kita bisa digital tetap pegangan yang cash, tetap pegang uang cashnya kayak gitu. Itu nggak pernah merhatiin ya, ada sih kayak tapi nggak pernah merhatiin karena kalau aku sendiri mungkin ya, kalau di Taiwan itu kan banyak TKI ya, banyak tenaga kerja Indonesia, jadi udah punya biasanya pun di universitas itu jarang, universitas yang pokoknya untuk di Taiwan aja ya, khusus di Taiwan, untuk di Indonesia itu jarang, tidak ada sama sekali lulusan yang orang Indonesia. Jadi rata-rata setidaknya tuh ada beberapa orang Indonesia yang lulus di universitas tersebut. Dan biasanya untuk yang di Taiwan itu mereka udah kayak punya komunitas tersendiri tentang universitas tersebut, dan untuk minta uang kita tinggal ngechat di situ aja kayak gitu. Sebagai contoh misalkan nih aku kan di Asia University ya, nah di University itu udah punya komunitas sendiri untuk minta uang, jadi kan tinggal chat aja cara untuk minta uang, jadi nggak usah ke lembaga-lembaga lagi gitu. Tapi lembaga minta uang pasti ada, tapi aku nggak tahu di mana gitu. Farhan. Kalau di Korea itu udah nggak ada lagi money exchange, misalkan dari rupiah ke won. Kalau mau ambil duit ya langsung dari ATM. Kalian tinggal bisa bawa kartu yang ada logo Mastercard. Nanti masukin ke ATM langsung kepotong kursnya berapa, kepotong biaya admin, langsung muncul uang wonnya. Contohnya kemarin aku bawa kartu BCA itu bisa, BRI bisa juga. Ya nggak ATM BRI juga bukan ATM BRI, kayak ATM bersama gitu. ATM Korea
Iya, ATM emang ATM bank sana gitu loh. Tapi kan karena emang kita udah punya Mastercard atau lambang Visa, jadi bisa dipakai di ATM manapun gitu. Tapi ya itu bakal ada ongkos tambahannya karena kita bertransaksi ya bukan di bank kita. Apalagi plus di luar negeri gitu kan. Bisa kok dipakai dimanapun asalkan kartu kredit atau makanya punya lambang Visa sama Mastercard. Siapa Rodi? Kalau waktu itu sih disuruhnya buka akun rekening BRI sama ISMA ya. Ya itu Nanti Mastercard. uang ISMA ditransfer lewat sana BRI. Ya itu udah tinggal di akhir lah kayak gitu. Kan kita diwawancara kan nggak bakal sedetail kayak aku bakal bikin kartu BRI terus ditransfer itu enggak. Gitu. Contoh gambaran aja sih. Di sini ada yang tanya tuh cash study-nya teman-teman. Jadi Andra sempat respon lagi nggak sih sebelum paham kayak kelewatan tadi? Oh enggak. Ini sih lebih ke dari Michael sama Adi. Ada nggak sih yang interviewernya itu kayak bukannya nanya, jadi kita yang disuruh tanya ke interviewnya nanya apa gitu? Oh enggak sih. Aku enggak. Kalau Michael gimana? Kalau aku ada mungkin. Oh ya ada. Gimana? Tapi waktu itu aku bilang udah cukup. Oh jadi waktu itu Michael sempat kayak disuruh nanya apa gitu ke interviewer tapi jawab udah cukup, gimana? Enggak sih. Oh bentar. Oh ya aku bilang udah cukup, nggak ada pertanyaan, tapi aku tambahin closing statement. Closing statement tentang kalian meyakinkan lagi gitu bahwa kalian layak mendapatkan beasiswa ISMA, dan jika terpilih apa yang ingin kalian lakukan. Terus juga ucapan terima kasih, thank you for considering my application, dan ya gitu. Siapin aja guys closing statement. Oke, thank you. Ini tambahan itu di closing statement siapin aja. Untuk closing statementnya bisa ya ngebahas kayak mungkin dengan lewat program ISMA ini kamu bisa dapat apa kayak gitu. Dan titiknya mungkin kayak ngulas kembali aja apa yang kalian jawab, kira-kira yang bagus untuk closing statement. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya di sini ada yang dapat tanggal 4 nggak wawancaranya? Yang dapat besok? Penasaran deh. Enggak, tapi aku dapat hari Selasa. Oh 5 berarti ya? Iya. Oke. Tidak ada tanggal 5 ya? Masih ada nafas 1 hari ini berpersiapan. Iya. Semangat ya kawan-kawan, untuk tanggal 5 dan 6. Kayak bisa tinggal 1 langkah lagi kawan. Lakukan yang terbaik, persiapkan dengan matang. Good luck guys. Good luck. Lolos semuanya ya. Amin. Amin. Kalau lolos boleh kali bagi uang beasiswanya gitu, TF bisa kali. Nyampe uang beasiswa bagi doang gitu. Gak apa-apa. Kapan lagi kan dapat duit korup. Oke, saya sit aja. Kita ini dulu back to topic. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman secara keseluruhan untuk pertanyaan yang di template ini? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ini sudah cukup ya untuk yang template ini. Apa? Ring of Fire itu ini Han, karena kita tuh negaranya tuh banyak gunung berapi. Coba ya cari, coba. Biasakan ya guys, research dulu baru tanya. Karena kan udah ada teknologi namanya Google. Kita sudah dewasa, sebenarnya usaha dulu baru nanya, oke?
Terima kasih. Penuh berarti. Benar-benar penuh berarti. Kita tiga apa gitu lupa. Gitu. Kayak gitu Pak, atau angkatan mulu sih astaga. Oke, itu aja sih kayaknya untuk yang template dan beberapa pertanyaan lainnya yang kira-kira bakal dan yang besar bakal keluar kayak gitu. Selanjutnya apa lagi Kak Michael? Ada hal apa lagi yang bakal dibahas? Atau Kak Doni ada yang mau nambahin mungkin? Itu ada yang kena lagi nggak mengenai wawancara atau pertanyaan lagi? Untuk wawancara sih udah pada kebayangkan ya gimana-gimananya mekanismenya. Udah di-sharing belum sama Kak Michael tentang mekanismenya kira-kira kayak gimana? Mekanisme. Oh ya, kalian join Zoom nanti akan di-assign ke breakout room. Di dalam breakout room-nya itu ada satu orang operator, satu orang dosen dari universitas atau politeknik. Dia yang akan interview kalian. Kurang lebih sekitar 30 menit kalau aku kemarin. Dapat sekitar 10 pertanyaan. Jangan lupa kalimat pembukanya. Misalnya pas udah join, good afternoon Mister siapa gitu. Kalau Adi dan Doni bagaimana? Dapat berapa menit interviewnya? Dapat berapa pertanyaan? Kalau aku sendiri totalnya nggak hafal ya. Pokoknya di bawah 10 tapi di atas 5 sampai 9 berarti ya. Terus waktunya itu aku habis kurang lebih 25 sampai 28 menit lah gitu. Ya, untuk interviewnya itu dalam satu ruangan satu orang, jadi kan cuma cukup 4 mata doang kan, untuk bercerita ria dengan pewawancara, ngobrol asik dengan pewawancara gitu. Mungkin aku iya bener, bosan kalian ngomongnya asik gak kerasa sih 20 menitan. Ini gue santai aja tapi gak santai banget. Yoi. Kambing yang apa? Ya, buat interview itu rata-rata dosen ya. Tapi bisa juga dari yang lain. Gitu. Dan kalau buat interview ya jangan lupa tersenyum. Jika kalau kamu percaya diri dan siap untuk melakukan interview dan lakukan yang terbaik. Pertanyaan untuk teknis itu pastikan kameranya itu berfungsi dengan baik dan mic-nya itu berfungsi dengan baik. Entah mic system atau mic eksternal atau kamera eksternalnya juga kayak gitu. Dan internet yang stabil, karena kalau misalkan disconnect mungkin ada suatu pengaruh, nggak tahu. Gitu. Tambahnya itu sih. Ya. Kalau bisa sih jangan bahasa Indonesia nggak sih? Aku nggak tahu sih. Aku bilangnya kayak gitu sih Kak Doni. Pas kemarin bilangnya kalau bisa jangan, pokoknya jangan no Indonesia, English only kayak gitu. Bertanya. Indonesia pengen pas nyebutin PNJ doang, kebanyakan PNJ, sisanya baru bahasa Inggris.
Terus intonasinya bisa dimainin ya pas lagi ngomong itu, jangan datar-datar banget supaya lebih kedengarannya lebih menarik gitu, nggak datar-datar banget. Itu sih dari aku penambahannya tentang interview, persiapan sebagainya. Ya kayaknya gitu deh, tapi kurang tahu ya, itu udah kayak mekanisme dari Ismannya dan gak terlalu merhatiin sih kemarin kayak gitu. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Tambah lagi dari Kak Michael sama Kak Doni. Oke, sebenarnya udah nggak ada lagi deh kalau Michael nggak ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini gimana Kak selanjutnya? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jangan. Betul ya? Oh enggak. Itu Sama wawancara boleh minum nggak? Ya sebaiknya jangan. boleh tapi tidak disarankan. Ke WC Jangan. dulu sebelum wawancara. Jangan. Jangan ke WC pas wawancara, sumpah. Sayang waktu. Ya jangan lupa berdoa. Dan mengerahkan yang terbaik dan serahkan sisanya kepada yang di atas. Kak, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi Kak tentang wawancara ini. Ada bahasa selanjutnya Kak? Kita udahan berarti. Oke. Terus aku tambahan kali ya, kalau misalnya kalian butuh mock interview bisa ngechat Kak Michael atau Kak Doni ya. Kalau kalian butuh untuk ngecek untuk interview, atau Kak aku juga boleh. Untuk kontaknya ya yang kalian aja sendiri lah ya, itu aja dari mana Kak Michael. Untuk mock interview katanya sempat mau bahas bentar tentang mock interview. Makanya kalau itu mata Ya kenapa nih? Ya yang tentang mock interview gimana ini? Tadi kan sempat ngomong tentang mock interview pas tadi di chat. Misalnya tentang mock interview gimana caranya? Gimana nih? Mau bahas itu kan tadi katanya untuk di akhirnya tambahan atau enggak usah? Kalau mau interview mungkin bantu tanyanya pas di bagian yang jawabannya nggak ada di esai kali ya, karena kan kita nggak bisa megang itu jawaban kalian, kita nggak pegang esai kalian gitu sih. Nanti boleh japri aja kalau mau latihan. Berarti maksudnya Kak Michael open ya buat yang nerima mock interview yang sesi Zoom sudah ada pertanyaan. Kak Doni juga kayaknya. Kak Doni gimana Kak open Kak buat sesi mock interview? Kak Doni saya bisa ya. Ya nanti kan kalian pastikan lagi aja ya. Aku sarankan juga untuk yang masih ada waktu, usahain mock interview sebanyak mungkin, setidaknya 2-3 kali atau minimal 1 lah, setidaknya 1 sampai ya 1 atau lebih, setidaknya 1 disarankan, karena ya sekalian kayak juga tahu performa kalian kayak gimana, dan juga sekalian latihan kalian tuh ngomong dalam bahasa Inggris dalam sesi seakan-akan kalian tuh masih benar-benar dalam sesi interview kayak gitu dari aku. Jangan lupa mock interview, tentang orangnya siapa tinggal kalian cari sendiri kayak gitu. Itu aja sih kayaknya tambahan dari aku dan Kak Michael dan Kak Doni. Udah ya Kak Michael ya? Udah tutup aja gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya, last chance. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari 10, 9,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebenarnya itu aja ya buat sesi malam ini. Intinya ya semangat terus buat sisa tinggal 1 langkah lagi kawan-kawan. Dari aku itu aja. Bisa ditutup Kak Michael atau di Kak Michael yang mulai. Ya, terima kasih Kak Adi, Kak Doni yang udah mau sharing ke kita ini. Makasih juga untuk teman-teman yang udah join. Semangat latihan interviewnya, siapin poin-poin jawabannya, jangan lupa berdoa. Ya. Kalau mau latihan interview boleh japri aja kita. Bisa lewat IG, bisa lewat WA, terserah. Ya. Kita nomornya dong Kak buat mock interview. Sih, keren banget milih nomor ya. Di kolom komen itu ada berapa IG kita ya. Yang udah bisa tinggal kalian chat aja buat kalau kalian mau mock interview. Oke, itu ya. Siap, pertama. Itu aja sepertinya. Nanti rekamannya saya share di YouTube ya. Oke, sini. Oke, bye-bye. Makasih semuanya yang sudah datang. Semangat buat wawancaranya. Hanya 1 langkah lagi. Sisanya tinggal berdoa dan berserah diri. Ciao, Niman. Ciao. Jaman ciao. Bye-bye. 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 Thank you. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.